Ya, perkenalkan, nama saya Hendrik Kuspanti Setiarang Kejati dari Men 17. Saya ingin membahas tentang isu etis, privasi dan kebocoran data pasien. Saya memilih isu ini karena ini adalah isu yang paling sering muncul di era digital kesehatan, dan hampir semua alat medis modern itu berhubung ke internet, yaitu menyimpan data atau berintegrasi dengan sistem rumah sakit langsung. Jadi jika data tersebut bocor, dampaknya bisa sangat luas bagi pasien dan reputasi fasilitas kesehatan. Lalu masalah etis utamanya adalah bahwa data kesehatan merupakan informasi paling pribadi dan pasien berhak mendapatkan perlindungan. Jika data disalahgunakan, pasien bisa mengalami diskriminasi, penipuan, atau pencurian identitas. Jadi intinya teknologi itu berkembang cepat, tetapi perlindungan data tidak selalu mengikutinya. Lalu isu ini muncul karena digitalisasi besar-besaran seperti rekam medis elektronik, ya, IoT medis, teknologi AI, dan penyimpanan berbasis cloud. Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin besar peluang peretasan dan kebocoran. Lalu apa hubungannya dengan elektromedis? Hubungannya itu karena kita selaku tenaga elektromedis itu berhubungan langsung dengan alat-alat medis yang menyimpan, memproses, dan atau mengirim data pasien. Jadi kita bertanggung jawab memastikan perangkatnya itu aman dan memiliki enskripsi, mengikuti standar, serta memastikan penggunanya tidak menimbulkan risiko kebocoran. Lalu contoh hipotesisnya, misalnya sebuah rumah sakit menggunakan alat vital sign monitor berbasis IoT. Data pasien otomatis terkirim ke server cloud. Karena pengaturan keamanannya lemah, server berhasil diretas dan data ribuan pasien itu diunduh oleh pihak tidak bertanggung jawab. Lalu dampaknya privasi pasien itu bocor. Lalu rumah sakit kehilangan kepercayaan publik dan tenaga elektromedis selaku yang bertanggung jawab itu merasa yang paling bertanggung jawab. Pokoknya tenaga elektromedis itu paling bertanggung jawab. Lalu dilema etisnya, rumah sakit ingin memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan pelayanan, tetapi di sisi lain semakin banyak data yang harus dilindungi. Jadi tenaga elektromedis ingin mengoptimalkan alat, tetapi setiap koneksi tambahan justru menambahkan risiko kebocoran. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Secara etis dan profesional, yang bertanggung jawab paling utama itu rumah sakit sebagai pengelola sistem data. Yang kedua, tenaga elektromedis sebagai pengelola perangkat yang menghasilkan data. Yang ketiga yaitu vendor atau perusahaan teknologi penyedia sistem keamanan tersebut atau sistem yang berbasis internet itu. Lalu dampak bagi pasien atau rumah sakit dan elektromedis. Untuk pasien itu dampaknya privasi akan hilang, lalu potensi terjadinya penipuan dan rasa tidak aman. Lalu rumah sakit kehilangan kepercayaan, memiliki tuntutan hukum dan gangguan operasional. Lalu tenaga elektromedis memiliki beban tanggung jawab teknis yang meningkat dan perlu meningkatkan kompetensi keamanan perangkat. Lalu yang ketiga, tiga solusi untuk masalah tersebut, yaitu yang pertama penguatan keamanan perangkat medis seperti enskripsi, password standar yang kuat, audit rutin, dan update firmware berkala. Yang kedua, pelatihan keamanan data untuk tenaga elektromedis agar memahami resiko standar HIPAA atau ISO.
atau ISO, dan prosedur penanganan data. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan rumah sakit yang ketat, pembatasan akses data, sistem log, backup aman, dan penggunaan jaringan internal yang terpisah. Itu saja menurut saya. Demikian analisis saya terkait isu etis ini. Terima kasih.